peraga, jadi halaman 1, 2, 3, 4. Besoknya hari kedua, 4 berikutnya yaitu 5, 6, 7, 8. Besoknya lagi hari ketiga 9, 10, 11, 12. Besoknya lagi hari keempat 13, 14, 15, 16. Kemudian besoknya lagi hari kelima yaitu 17, 18, 19, 20. Ini halaman peraga cuma 20 saja. Sehingga 5 hari pertama itu kita sudah menamakan 1 kali peraga. Bukan berarti udah selesai. Ya. Nanti pertemuan ke-6 insya Allah peraga akan diulang lagi halaman 1, 2, 3, 4. Maksudnya 5, 6, 7 terus dan seterusnya. Pertemuan ke-10 akhirnya kita sudah menamakan 2 kali peraga. Anak sudah bisa baru 50%. Pertemuan ke-11 kembali lagi halaman 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 terus sampai dengan pertemuan ke-15 peraga tamat lagi yang ketiga. Sehingga sampai dengan pertemuan ke-15 itu guru sudah mempresentasikan halaman-halaman peraga itu sebanyak berapa kali? Lima pertemuan pertama tamat, 5 pertemuan kedua tamat yang kedua, 5 pertemuan berikutnya tamat yang ketiga. Sehingga dengan demikian logikanya peraga halaman 1 sampai dengan pertemuan 15 itu sudah berapa kali disampaikan? 3 kali. Halaman 2 3 kali, halaman 4 3 kali. Sehingga semua halaman dalam waktu 15 pertemuan itu sudah 3 kali dipresentasikan oleh guru ke siswa. Bagaimana kemampuan anak setelah 3 kali penyampaian guru? 100% kah? 70% kah? 50% kah? Biasanya 70% anak mulai paham materinya. Ya. Nanti pertemuan ke-16 tidak lagi 4 halaman lagi. Nantinya pertemuan ke-16 10 halaman. Ya, 10 halaman. Nah, pada pertemuan ke-1 sampai dengan 15, teknik yang dipakai adalah teknik 1 dan teknik 2. Teknik 1 apa tadi? Guru membaca, siswa menyimak apa yang dibaca oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan teknik 2. Guru membaca langsung ditirukan oleh anak. Itu adalah teknik yang dipakai selama 15 pertemuan. Kemudian pertemuan ke-16 nanti dengan teknik 3, guru dan siswa langsung baca bareng 10 halaman. Kok banyak banget? Dengan teknik 1 dan 2 4 halaman akan sama dengan teknik 3 10 halaman. Itu kita buktikan ya prakteknya. Nah, kemudian misalkan pertemuan pertama tadi berapa halaman? 4 halaman dengan teknik 1 dan 2. Setelah selesai dan anak tidak harus baca satu-satu di sini, tidak. Ini untuk presentasi langsung bukunya. Buku ini jilid berapa ini? Jilid 2. Buku juga jilid 2, jangan jilid 4, nggak nyambung kan? Nah, buku yang dipelajari di pertemuan pertama adalah halaman 1 saja. Walaupun ini sampai 4. Besok ini kan 5, 6, 7, 8 kan 4 halaman berikutnya. Buku halaman berapa? Halaman 2. Besoknya yang ini 9, 10, 11, 12 buku halaman 3. Jadi buku per pertemuan itu atau per harinya itu cuma 1 halaman saja. Jangan terpengaruh ini halaman 15 itu juga 15, jangan. Minimal tiap hari itu 1, besok 2, besok 3. Itu juga kalau naik halamannya. Kalau diulang gimana? Besok pertemuan berapa? Pertemuan kedua halaman berapa kalau diulang? 1 lagi, tapi semuanya 1. Ya, dengan indikator bahwa bisa lanjut halaman di buku jika
70% dari jumlah anak yang ada dikatakan lancar. Misalkan 10 anak, 7 orang lancar, yang 3 ikut naik juga. Tapi kalau di bawah 70% itu terpaksa semuanya harus diulang. Begitu ya. Nah kemudian kalau 70% kok ikut naik yang 3, ya apa-apa ikut naik, tapi beda dia nanti jadi waktu itu juga. Nah kamu yang di masjid kemudian mana tadi garis mana yang salah? Baca. Your hand. Bisa. Jadi saat itu juga anak bisa dibenahi, bisa dibetulkan. Oke. Kemudian bagaimana diproses pertemuan dengan menggunakan buku? Buku itu adalah 1 halaman saja dengan teknik sama dengan di Praga, teknik 1 dan 2 di Praga, buku juga ada teknik itu. Nanti baca simak. Ini bukan 1 halaman per anak, bukan. Misalkan dari sini halaman 1 jadi 2 halaman 1 baca salaman salami salaman salami salaman salami, ini baris kedua, walaka walaki walada waltrus, begitu sampai dengan anak yang terakhir. Anak yang terakhir itu nanti di mana bacanya itu berapa baris? Dari judul 8 sampai tanda bawah ya. Tanda bawah itu disebut baris. Kasroh fathah, kasroh fathah. Itu dibaca oleh anak itu termasuk baris. Ya, misalkan 8 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anak ceritanya. Di baris pertama. Anak yang ke-8 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak yang ke-8 baca baris terakhir. Kasroh fathah, kasroh fathah. Bismillah bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca judulnya. Salaman dan seterusnya. Walaka walaikum. Anak yang ke-14 baca baris ke-berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Ini baru dikatakan 1 putaran. Artinya anak baru membaca 1 baris, walaupun barisnya beda-beda kan? Nah, sekarang putaran kedua berarti kembali ke sini. Tadi baris berapa? Baris ke-6. Di putaran kedua, anak yang pertama membaca baris kedua, jangan ke-7. Ya. Dimanapun anak terakhir menyebutkan yang membaca baris manapun, anak yang pertama jangan terpengaruh, karena ini komando putaran. Ini mas 1, 2, 3, 4, dimanapun berhentinya, ini putaran kedua 2, 3, 4. Putaran ketiga 3. Ya. Ini akan diusul nih nantinya kalau sudah selesai 8 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak yang kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Anak yang ketiga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Anak yang keempat 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika 8 putaran selesai, insya Allah anak akan mendapatkan 1 halaman yang sama. Namun walaupun dimulainya berbeda-beda. Disinilah untuk menjawab keadilan porsi bagi anak. Ya, keadaan porsi 1 mangkok bakso isinya 3 kan sama porsinya tadi. Ada yang 1 baksonya enggak kan? 3 semua itu adil. Ya, pakai sambal pakai semua. Ya, sendawa sama. Nah, ini juga sama. Ya, itu kalau waktunya cukup. Misalkan begini, ketika waktunya kadang-kadang cuma 30 menit doang. Ya, gimana caranya? Nyampe nggak 1 halaman? Buktikan aja. Ini jangan sampai kurang dari 15 menit. Ini harus dipakai 15 menit. Sisanya buku, padahal buku itu harusnya 30 menit khusus untuk buku. Ternyata hanya 30 menit untuk dua-duanya. Yang ini 15 menit, berarti buku hanya 15 menit. Tiba-tiba nyampe putaran ketiga, nah, dan stop. Karena kita tidak ada lagi waktu. Ya, kita baru sampai 3 putaran, berarti kalau demikian kita besok aja kita ulangi lagi halaman ini. Tapi ibu ingin nanya, kamu baca berapa baris 3 putaran?
tiga. Semuanya mendapatkan 3 baris yang sama walaupun beda-beda baris. Itu menunjukkan bahwa keadilan waktu bagi seluruh anak itu bisa tersampaikan. Kemudian baca simak ini adalah dalilnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bahwa apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ini baca salama salami, disimak oleh semua. Jadi jangan tamat ke bagian baris keempat, perhatikan yang sendiri, jangan simak. Siapa tahu ini salama salame, misalkan begitu. Guru mempersilahkan, nak silahkan semuanya mengkritisi bacaan temannya. Jika salama salame, misalkan begitu. Ini mengkritisi, salah bu guru, kenapa enak nak? Itu bukan salame tapi salami. Nah itu coba perhatikan, katanya tadi kurang bagus salaminya dibanding lainnya. Jadi anak ini diapresiasi, ini juga anak tidak disebutkan anak bla bla bla, tidak. Jadi guru itu memberikan fasilitas kepada mereka luar biasa dan sebagainya. Ya, disitulah muncul nilai-nilai kejujuran, muncul nilai-nilai kebanggaan, tapi tidak ada kesombongan di situ. Dan guru hanya sebagai fasilitator di situ, bukan guru yang menyimak. Sekalipun guru juga menilai, begitu. Ya. Kemudian bagaimana jika terjadi dalam baca simak itu anak izin, misalkan 30 menit itu kan nggak mungkin kayak begini, di rumah minumnya kebanyakan, terus gimana, pingin apa? Ingin pipis, kan izin ke gurunya, guru boleh nggak ke belakang, ngapain? BAK ya? BAK kan itu? Iya, di belakang, belakang ceritanya. Ini kan lagi berjalan putaran, misalkan soleh ya namanya, soleh ini ke belakang nih. Setelah ini kan harusnya soleh baca, jangan dibaca oleh berikutnya, dilongkap atau begini. Soleh lagi keluar nih pas kebagian, lagi nggak ada, ayo baca bagian soleh dulu, baca sehingga ya Ibrahim ya, iya Ibrahim yang istilahnya bagiannya tidak membaca bagian soleh, begitu. Sehingga nanti pas datang soleh, kamu tadi ketinggalan di sini, yang ini, dia meresum bagiannya, kemudian bagian berikutnya. Ada kira-kira bayangan di situ? Ya, kita akan terbayang kalau kita praktekkan. Oke, kita mulai ya.